Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah, inna Allaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah, ara'aita shuhumal maitah fa innaha yutla biha sufun wa yudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Faqala la huwa haram. Thumma qala ba'da dzalika Rasulullah sallallahu qatalallahu al-yahud inna Allaha lamma harrama shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu samanahu. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika itu dalam kondisi penaklukan kota Mekah. Beliau bersabda di kota Mekah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan menjual khamr dan bangkai, yaitu hewan yang disembelih tidak dengan cara yang syar'i atau menikmati sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi, wal asnam, dan patung. Jadi 4 ya. Pertama apa? Bai'al khamri, khamr, baik berbentuk minuman atau makanan yang memabukkan maka disebut khamr. Kemudian bangkai, babi, kemudian patung. Diharamkan untuk menjual 4 hal ini. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda tentang lemaknya bangkai? Lemaknya bangkai, syuhumal maitah. Karena lemaknya bangkai ini, fa innaha yutla biha sufun, bisa untuk meminyak, mengecat kapal, dan bisa untuk meminyaki kulit. Wa yudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas, dan bisa untuk minyak lampu. Berarti ada manfaatnya. Lemak bangkai, hewan bukan. Jadi lemak hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i atau mati sendiri, kemudian diambil lemaknya, diolah, kemudian dikeluarkan minyaknya, diolah. Maka jawaban Nabi SAW, la huwa haram. Tidak, huwa haram, dia itu haram. Kemudian ketika itu, setelah itu Nabi SAW bersabda, qatalallahu al-yahud, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi. Qatalallahu al-yahud, innallaha lamma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan untuk mereka lemaknya bangkai, syuhumal maitah, maka mereka mengolah lemak tersebut menjadi minyak. Ya, kita tidak tahu bagaimana caranya. Tsumma ba'uhu, kemudian menjual hasil olahan minyak tersebut dari bangkai, lemak bangkai. Kemudian fa'akalu samanahu, kemudian mereka memakan hasil penjualan tersebut. Hadis ini sebagai dalil haramnya menjual khamr. Ibnu Munzir dan selainnya menukilkan kesepakatan akan hal ini. Begitu juga haramnya menjual bangkai, yaitu hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Dan begitu juga haramnya menjual patung dan babi. Jadi anak kasih kaidah ke antum ya. Jual beli itu bisa halal atau haram itu ditinjau dari 8 hal. Jual beli itu bisa diketahui apakah ini halal atau haram itu bisa dilihat dari 8 hal. Kalau kita tahu 8 hal ini, ketika nanti transaksi kita tahu, oh ini tidak halal ini. Yang pertama adalah ditinjau dari syaratnya. Ada nggak di situ syarat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah? Kemudian yang kedua, ditinjau dari zat barangnya tersebut. Barangnya, ditinjau barangnya, seperti babi. Ini haram. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari ketidakjelasannya. Ada sesuatu yang tidak jelas di situ. Ghoror, bahasa Arabnya ghoror, ketidakjelasan. Kemudian ditinjau dari riba, ada sesuatu yang riba di situ.
kemudian berkaitan tentang waktu, tempat, dan dalam rangka untuk mencegah dari bahaya. Jadi 8 hal ya. Dan kita akan membahas satu sisi, yaitu dari sisi barangnya, ya, zat barangnya tersebut. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi SAW tadi, bahwasanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang barang-barang yang Allah haramkan, ada 4 hal, maka para sahabat itu menjelaskan kepada Nabi tentang lemaknya bangkai. Bahwasanya lemak bangkai ini bisa diolah untuk minyak lampu, kemudian untuk bisa mengecat kapal, untuk meminyaki kulit. Ini manfaat dari lemak bangkai. Maka Nabi tadi menjawab apa? La huwa haram. Tidak, itu dia haram. Dari sini para ulama berbeda pendapat. Dari sini para ulama berbeda pendapat di dalam memahami jawaban Nabi SAW, la huwa haram. Tidak, dia itu haram. Apakah yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah menjual lemak bangkai tersebut yang dilarang? Apakah yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menjual lemak bangkai tersebut? Ataukah yang dilarang di sini adalah memanfaatkannya? Maka di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, mereka berpendapat bahwasanya ketika memahami jawaban Nabi SAW, la huwa haram, tidak, dia itu haram, mereka memahami bahwasanya yang dilarang oleh Nabi SAW di sini adalah menjual lemak bangkai tersebut. Menjualnya diharamkan. Akan tetapi memanfaatkan lemak bangkai yang diolah menjadi minyak itu boleh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwasanya yang dilarang oleh Nabi SAW di sini adalah memanfaatkan lemak bangkai. Ya, memanfaatkan lemak bangkai. Sekalipun sudah diolah, jadi barang yang bermanfaat tetap dilarang. Ini pendapat yang kedua. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Dari 2 pendapat ini, mana pendapat yang lebih kuat? Dari sinilah kita bisa melihat dari 2 pendapat ini. Dari 2 pendapat ini mana yang lebih kuat? Di sinilah terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Secara zahir dari hadis Nabi SAW tadi, la huwa haram, tidak, itu haram, itu secara zahirnya itu kembali kepada penjualan. Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menjual lemak bangkai, bukan memanfaatkan. Adapun memanfaatkan bangkai, selama tidak untuk dikonsumsi dan selama tidak untuk dijual, maka boleh. Dan ini pendapat yang lebih mendekati dalil. Karena Nabi SAW ketika bersabda dalam hadis tadi, beliau melanjutkan sabdanya apa? Qatalallahu al-yahud, innallaha lamma harrama syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu samanahu. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemaknya bangkai, orang Yahudi kan cerdas. Oh, lemak bangkai diharamkan, diolah lagi lah menjadi minyak. Minyaknya ini dijual, fa'akalu samanahu, mereka memakan hasil penjualannya. Inilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang memanfaatkan bangkai untuk dijual dan dikonsumsi. Adapun selain itu, maka boleh. Jadi pendapat yang lebih kuat dari 2 pendapat tadi adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menjual lemak bangkai. Misalnya antum menjumpai sapi tiba-tiba mati, jangan dibuang, diambil kulitnya, dagingnya dimanfaatkan untuk hewan apa yang lain.
makan ikan? Nggak apa-apa untuk makan ikan. Jangan dibuang. Oleh karena itu nanti kita akan jelaskan bahwasanya wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam syatan maitatan u'tiyatha maulatun li Maimunah minas shadaqah. Nabi ketika itu menjumpai bangkai kambing, yang mana bangkai kambing ini kambingnya diberikan kepada budaknya Maimunah dari sedekah, dari zakat, kemudian mati. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat, halla intafa'tum bijildiha, tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya, kulit bangkai? Maka para sahabat menjawab, qalu innaha maitah, wahai Nabi, ini bangkai, apa yang mau dimanfaatkan gitu? Kan udah jadi bangkai. Mungkin para sahabat berpikir ini udah haram. Tapi ternyata Nabi SAW memberikan jawaban, innama haruma akluha, sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya, mengkonsumsi atau menjual, kemudian hasil penjualannya dikonsumsi. Inilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi hadis ini sebagai penguat pendapat pertama yang membolehkan memanfaatkan lemak bangkai, misalnya menjumpai bangkai sapi atau kerbau, diambil kulitnya, selama tidak dijual maka itu boleh. Dan ini pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh dalil.